Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang model-model pembelajaran berdasarkan teori belajar. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bagas Duanggono, kedua Maulana Lutfi, tiga Regina Zalia, dan yang terakhir ada Siti Widyaningsih. Model personal atau personal models. Model ini bertitik tolak pada teori humanistik, yaitu berorientasi terhadap pengembangan diri individu. Perhatian utama pada emosional siswa untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya, menjadikan pribadi yang mampu membentuk hubungan yang harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif, dan berorientasi pada individu dan perkembangan kelakuan. Lalu, apa itu teori belajar humanistik? Teori pendidikan humanistik yang muncul pada tahun 1970-an bertolak dari 3 teori filsafat, yaitu yang pertama pragmatisme, progresivisme, dan eksistensialisme. Ide utama pragmatisme dalam pendidikan adalah memelihara keberlangsungan pengetahuan dengan aktivitas dengan sengaja mengubah lingkungan, menurut Dewey tahun 1966. Lalu ada tokoh humanistik yang lain, yaitu ada Abraham Maslow, R. Rogers, C. Butler, dan Arthur Combe. Guru harus berupaya menciptakan kondisi kelas yang kondusif agar siswa merasa bebas dalam belajar dan mengembangkan dirinya, baik emosional maupun intelektual. Humanistik timbul sebagai gerakan memanusiakan manusia. Pada humanistik, pendidik seharusnya mendorong, bukan menahan sensitivitas siswa terhadap perasaannya. Next. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya. Di sini implikasi humanistik dalam pendidikan. Ada beberapa poin. Yang pertama itu bertingkah laku dan belajar adalah hasil pengamatan. Tingkah laku yang ada dapat dilaksanakan sekarang atau learning to do dalam bahasa Inggrisnya. Poin yang ketiga, semua individu memiliki dorongan dasar terhadap aktualisasi diri. Poin yang keempat, sebagian besar tingkah laku individu adalah hasil dari konsepsinya sendiri. Dan yang terakhir ada mengajar adalah bukan hal yang penting, tetapi belajar siswa adalah sangat penting. Learn how to learn. Next. Selanjutnya ada model pembelajaran personal meliputi strategi pembelajaran. Di sini ada empat poin. Yang pertama, pembelajaran non-direktif. Pembelajaran non-direktif itu ialah bertujuan untuk membentuk kemampuan pada perkembangan pribadi yang meliputi kesadaran diri, pemahaman, dan konsep diri. Yang kedua ada sinetik, itu untuk mengembangkan kreativitas pribadi dan memecahkan masalah secara kreatif. Selanjutnya ada latihan kesadaran, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal atau peduli. Contohnya peduli kepada sesama, peduli kepada teman sekelas atau yang lain. Yang terakhir ada sistem konseptual, untuk meningkatkan kompleksitas dasar pribadi yang luas. Kemudian di sini ada model modifikasi tingkah laku. Yang pertama, bertitik tolak dari teori belajar behavioristik, yaitu bermaksud mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dan membentuk dengan cara memanipulasi penguatan atau reinforcement. Yang kedua, model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Kemudian karakteristik model ini adalah dalam hal penjabaran tugas-tugas yang harus dipelajari siswa lebih efisien dan berurutan. Next. Kemudian di sini ada 4 fase modifikasi tingkah laku. Yang pertama, fase mesin pengajaran atau CAA dan CBI, penggunaan media. Yang kedua, pengajaran berprogram, linear, dan branching. Yang ketiga, operant conditioning. Yang keempat, operant reinforcement. Selanjutnya ada implementasi modifikasi tingkah laku. Ada beberapa poin pentingnya,
yakni meningkatkan ketelitian pengucapan pada peserta didik, lalu guru selalu perhatian terhadap tingkah laku belajar peserta didiknya, lalu modifikasi tingkah laku itu peserta didik yang kemampuan belajarnya rendah dengan diberikan reward sebagai reinforcement pendukung. Dan terakhir, penerapan prinsip pembelajaran individual terhadap pembelajaran yang klasikal. Lalu yang terakhir, di sini ada model pembelajaran berdasarkan teori belajar dan kaitannya dengan prodi kami, yaitu pendidikan ilmu komputer. Yang dimana kami mengambil satu contoh tentang pengembangan model pembelajaran pada mata kuliah pemrograman web atau pemrograman internet, yang dimana pengembangan model pembelajaran web programming dalam konteks Project Based Learning atau PBL web yang dapat dilakukan dengan menggunakan model drill and practice, yakni merupakan suatu cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari peserta didik sehingga memperoleh suatu keterampilan tertentu. Nah, pada implementasinya model drill and practice ini yang dimana pada mata kuliah tersebut diadakan praktikum-praktikum sebagai bentuk para siswanya mengikuti latihan-latihan untuk mata kuliah tersebut. Nah, lalu adapun menggunakan metode penelitian research dan development atau R&D yang dikembangkan oleh Borch dan Gelly. Nah, pendekatan R&D ini tujuannya untuk memverifikasi dan menilai berbagai model pembelajaran dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan, termasuk model pembelajaran web programming berbasis proyek atau PBL web. Nah, untuk model R&D ini, contohnya jika para siswanya itu diberikan sebuah proyek untuk mengerjakan sebuah jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dari kesemua modelnya itu, dapat berorientasi pada model personal dan model tingkah laku yang telah dipaparkan di awal. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok 8. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.